Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hati-hati, dalam kehidupan kita seringkali ya menjadi tidak, tidak menjadi iya. Ya, di antara ya dan tidak, dia ada yang namanya gray area atau area abu-abu. Hati-hati, iblis seringkali bermain di area itu. Ketika kita tidak menyuarakan, menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, disitulah iblis seringkali memainkan perannya. Kadang orang tidak berani mengatakan ya atau tidak karena sungkan. Orang tidak berani mengatakan kebenaran itu karena takut, ya karena malu, atau karena ya alasan apapun lah itu. Nah, jadi kadang-kadang orang melakukan itu karena apa? Ingin menyenangkan orang lain, ingin menyenangkan Tuhan, walaupun dia sendiri tidak mengutarakan atau menyatakan kebenaran. Hati-hati, jemaat dikasih Tuhan, Alkitab mengingatkan kita, ya hendaklah katakan ya, tidak ya tidak. Selebihnya iblis bermain dan hati-hati di sana. Iblis seringkali memutar balikkan sehingga apa yang seharusnya ya terungkap terkatakan tidak. Sebaliknya yang harusnya tidak justru dianggap iya. Iblis bermain di sana karena ketika kita mengambil aman dengan berada di tengah-tengahnya di gray area ini, disitulah iblis akan memutarbalikkan kebenaran. Sehingga enggak heran di hari-hari ini apa yang salah bisa menjadi seakan-akan itu benar. Apa yang dosa dianggap itu biasa. Sebaliknya kebenaran dianggap sesuatu yang tabu, enggak etis. Loh, kok gitu? Ya itulah ketika kita tidak berani menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Iblis bermain di sana. Apalagi di era digital, di era ya media sosial sekarang, ya orang yang salah ngomong salah pun itu bisa jadi dianggap kebenaran. Orang ngomong benar pun bisa sebaliknya dianggap salah. Ketika kita tidak berani tegas, ya mengambil posisi dan menyuarakan kebenaran. Jadi ini bicara tentang kejujuran. Ya katakan iyalah, tidak katakan tidak.
Ya, tidak heran kita sering mendapati dalam pengadilan itu ada yang namanya saksi, tetapi saksi dusta. Ya, kesaksiannya ternyata tidak benar. Itu juga sering terjadi. Karena apa? Ya, karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ingat, ketika kita tidak menyuarakan, mengatakan kebenaran, dan hanya mencari aman, cari ya supaya dipuji orang, supaya dianggap orang lain baik, supaya dianggap kita ini bukan orang yang nggak benar dan sebagainya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Ya, kita memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Pertanggungan jawab kita itu di hadapan Tuhan. Itu yang tidak mudah. Ya, karena apa yang kita nyatakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, hati-hati ya. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, kadang-kadang sih kita masih mendengar istilah white lie. Apa itu white lie? Dusta putih. Ya, bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Ya, menyenangkan orang lain. Ya, bohong-bohong dikit gak apa-apa lah, cari aman. Hati-hati, jemaat dikasih Tuhan. Ya, kalau kita tidak berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, risikonya adalah kita berhadapan dengan nanti di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar berani menyuarakan kebenaran. Ya, sekalipun pahit, sekalipun tidak enak, tetapi yang namanya kebenaran ya harus dikatakan ya. Kalau memang tidak, ya katakan tidak. Jangan karena tidak enak hati, karena sungkan, ya karena takut, karena malu dan sebagainya. Akhirnya yang tidak menjadi iya, iya menjadi tidak. Nah, itu berarti sudah mengingkari kebenaran. Sebaliknya, mari belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang jujur menyuarakan, memperkatakan kebenaran. Apa yang iya, katakan iya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Baik di hadapan manusia, terlebih nantinya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dipercaya di hadapan Tuhan, orang-orang itu akan dipercayakan, akan tanggung jawab yang lebih lagi. Bahkan blessing-nya besar di hadapan Tuhan. Berkatnya besar di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekalipun tidak mudah, mari belajar untuk kita menyuarakan. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin ya demi untuk kita menjaga ya eksistensi diri, menjaga supaya kita diakui sebagai orang baik. Padahal kalau kita menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, itu hanya baik di mata manusia, tetapi tidak di mata Tuhan. Jangan sampai justru kita ditolak Tuhan. Jangan sampai kita berseberangan dengan Tuhan karena tidak berani menyuarakan kebenaran. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih diingatkan pagi hari ini untuk kami berani menyuarakan kebenaran. Ya, di atas ya. Tidak, di atas tidak. Sehingga kami tidak bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami berani Tuhan menyuarakan kebenaran ini. Ampuni kami seringkali terjadi dalam hidup kami. Kami masih belum berani berdiri di atas kebenaran. Bahkan kami seringkali membiarkan area abu-abu terjadi dalam hidup kami. Sehingga akhirnya justru iblis yang mengendalikan. Ampuni kami ya Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Terlebih juga hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon berkat pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.